Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Lovita. Kita masuk ke tema satu, subtema satu, pembelajaran ketiga. Oke. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang kedua adalah luas dan letak negara Indonesia. Oke, teman-teman, kita kan akan belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Teman-teman buka halaman 21 ya. Halaman 21 di situ ada cerita tentang Togar dan ayah Togar yang memelihara kelinci. Ya, ayah Togar dan Togar di situ sangat senang memelihara kelinci. Nah, kemudian kelinci tersebut kan makan dan menghasilkan kotoran ya. Salah satunya adalah air seni. Nah, air seni dari kelinci ini ternyata teman-teman itu memiliki manfaat ya. Mungkin baunya sedikit mengganggu ya, tetapi itu memiliki manfaat. Bisa sebagai pupuk, tanamannya jadi kalau tanaman bunga jadi cepat berbunga. Kalau ditaruh di tanah yang untuk menanam sayuran, sayurannya akan cepat besar dan sehat-sehat. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian pada suatu ketika ayah Togar itu didatangi oleh tetangga yang meminta air seni dari kelinci. Kemudian oleh ayah Togar diberikan kepada tetangganya. Lalu Togar pun bertanya, "Ayah, kenapa ayah memberikan air seni tersebut kepada tetangga, padahal kita bisa menggunakannya untuk memupuk tanaman-tanaman kita?" Nah, ayahnya pun menjawab bahwa kita harus saling berbagi. Ya. Ini adalah contoh sikap-sikap yang menerapkan nilai Pancasila. Lalu, seperti apa ya nilai Pancasila pada setiap sila-sila yang ada? Kita pelajari bersama ya teman-teman. Oke, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya terciptanya suasana yang tenang, aman, damai, dan sejahtera. Oke, sekarang kita belajar lebih detail lagi. Nilai-nilai apa saja dari sila-sila yang ada dalam Pancasila? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau ada teman yang berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus menghormati. Jika teman mungkin ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, maka kita mempersilahkan. Ya, seperti itu. Yang kedua, nilai-nilai yang ada pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, seperti ada yang dicontoh itu ya, teman-teman. Ada kegiatan kemanusiaan, bantuan sosial, dan pengobatan gratis di Pemprov Sulut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ketiga yang ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Contohnya di sini adalah bergotong royong untuk membersihkan sekolah atau lingkungan ya. Itu adalah salah satu contoh dari persatuan Indonesia. Kemudian nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam mohon maaf, itu salah ya teman-teman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilainya? Jadi setiap warga memiliki kedudukan yang sama dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi ketika menghadapi masalah, itu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu apa ya? Mufakat itu adalah kesepakatan. Jadi berdiskusi. Contohnya banyak ya, yang nilai-nilai yang keempat ini, sila keempat. Kalau di sekolahan itu ketika pemilihan ketua kelas diadakan musyawarah atau menghadapi masalah itu musyawarah, itu termasuk dalam penerapan sila Pancasila yang keempat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilainya seperti apa? Kita harus menghindari diri dari sifat boros, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selain itu, harus adil dengan sesama dan menghormati hak orang lain. Tidak boleh boros ya teman-teman, harus hemat. Oke, sudah paham teman-teman dari sila 1 sampai ke 5? Sudah harapkan sudah bisa membedakan ya teman-teman. Kalau yang sila pertama itu berkaitan dengan ketuhanan ya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka contoh-contoh sikapnya itu yang berkaitan dengan ketuhanan ya. Oke, langsung saja kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama adalah bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Itu termasuk dalam sila keberapa ya? Sila yang keberapa? Oke, teman-teman bisa langsung jawab di kolom komentar atau mungkin bisa nanti ditulis di buku juga boleh. Salat duha, kemudian tidak membedakan teman yang kaya dan miskin. Teman-teman harus bisa ya membedakan, sangat jelas perbedaannya, tinggal nanti teman-teman lihat pada buku, misalkan teman-teman masih bingung, boleh membuka buku paket. Untuk tugas, silakan teman-teman istilah tabel pada 1.9 tentang sikap yang sesuai dengan Pancasila dan juga tabel 1.10 tentang simbol Pancasila. Ada di halaman 27. Teman-teman silakan dikerjakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang letak dan luas negara Indonesia melalui channelnya Vendra Nugroho. Ada video yang menjelaskan tentang luas negara. Silakan teman-teman simak dengan baik dan juga nanti ada tugas ya teman-teman, silakan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut adalah benua Asia
dan benua Australia. Sedangkan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Aduh. Salah. Stop. Oke, cukup sekian. Ustazah rasa sudah banyak ya yang bisa kita pelajari. Semoga teman-teman bisa paham
dan keep healthy ya teman-teman, jaga kesehatan dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Oke, sekian dari Ustazah. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.